Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo guys. Halo semuanya, welcome to mini vlog IPAku kali ini. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang manis, segar, dan tentunya sering kita makan. Apakah itu? Yaitu semangka. Di sini saya sudah mempunyai dua jenis semangka, yaitu semangka merah dan semangka kuning. Mungkin keduanya tampak terlihat sama, tetapi semangka ini mempunyai perbedaan genetik loh. Vlog ini merupakan tugas IPA tentang keanekaragaman makhluk hidup tingkat genetik. Jadi nanti kita akan bahas dari sisi ilmiahnya juga ya. Pengenalan semangka. Semangka adalah buah dari tumbuhan yang termasuk dalam famili Cucumberbiaceae yang berasal dari daerah Afrika dan sekarang sudah dibudidayakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Secara umum, semangka mempunyai ciri-ciri kulit yang berwarna hijau. Di sini bisa kita lihat. Untuk semangka yang berwarna kuning memiliki kulit yang berwarna hijau tua, sedangkan semangka yang merah memiliki kulit yang berwarna hijau muda dan sedikit ada garis-garisnya ya. Kemudian untuk rasanya tentu segar dan manis. Jadi dari banyaknya jenis-jenis semangka, semangka yang paling populer yaitu semangka merah dan semangka kuning yang paling banyak dikonsumsi. Perbandingan fisik. Di sini teman-teman bisa lihat semangka merah dan semangka kuning itu sama-sama semangka ya. Tapi kok bisa warnanya itu berbeda? Nah, di sini saya sudah searching kenapa warnanya ini bisa berbeda. Yang pertama semangka merah dulu ya. Kenapa warnanya ini merah? Karena berasal dari pigmen litopen, yaitu zat antioksidan yang juga ada pada tomat. Sedangkan untuk semangka yang kuning, ini berasal dari pigmen beta karoten, yaitu zat yang berwarna orange yang juga ada pada buah wortel. Kemudian rasa dan tekstur dari semangka. Di sini saya akan coba semangka merah terlebih dahulu ya. Untuk rasanya itu manis dan kuat, teksturnya juga lembut. Kemudian semangka kuning ya, saya coba. Rasanya manis, lembut, dan aromanya itu sedikit berbeda ya. Kemudian perbedaan fisik selanjutnya yaitu pada biji di buah semangka. Sebentar, di sini saya sudah, ini bijinya. Mungkin sedikit kurang jelas. Di sini teman-teman bisa lihat biji yang berwarna coklat tua, ini biji dari semangka kuning. Bijinya cenderung coklat tua dan agak kehitaman. Dan sedangkan biji ini, biji dari semangka merah yang warna bijinya itu coklat muda. Jadi itulah perbedaan fisik buah semangka. Tapi ada juga loh semangka yang nggak ada bijinya itu hasil dari persilangan ya. Penjelasan IPA keanekaragaman genetik. Sekarang kita masuk ke penjelasan IPA. Perbedaan semangka merah dan semangka kuning merupakan contoh dari keanekaragaman genetik. Apa sih keanekaragaman genetik itu? Keanekaragaman genetik adalah perbedaan sifat yang terkandung dalam jenis makhluk hidup karena variasi gen yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama semangka, tetapi gen memengaruhi rasa, warna, dan aroma yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena adanya mutasi gen, hasil alam, dan buatan manusia seperti persilangan. Misalnya, pada semangka kuning ini adanya persilangan yang mutasi gennya tidak aktif,
sehingga tidak dihasilkan warna merah. Jadi warna merah yang dihasilkan itu adalah warna kuning karena mutasi gennya yang tidak aktif. Keanekaragaman dalam satu spesies. Jadi satu spesies tapi punya perbedaan sifat karena faktor genetik. Manfaat keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik sangat penting bagi kehidupan, terutama dalam pertanian dan ketahanan pangan. Kenapa penting? Karena dengan banyaknya variasi gen, petani bisa memilih tanaman yang tahan lama, variasi yang banyak, ataupun rasa yang lebih disukai oleh konsumen. Contohnya, semangka kuning ini karena warnanya yang unik sehingga menarik orang untuk membelinya, tetapi semangka merah ini tetap jadi favorit buat konsumen. Jadi, keberagaman genetik membantu manusia memilih banyak pilihan dan sumber pangan yang beragam. Nah, teman-teman, itu tadi review dan pembahasan tentang semangka merah dan semangka kuning dalam kaitannya dengan keanekaragaman genetik. Di sini kita belajar, meskipun berasal dari spesies yang sama, perbedaan gen membuat setiap makhluk hidup punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi, nanti kalau kalian makan semangka, coba kalian ingat di balik warna yang berbeda ada keajaiban gen yang bekerja. Baik, di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati spesies. Di sini saya mencontohkan di macam-macam pisang. Di sini saya ada pisang Raja Bandung, ada pisang murni, ada pisang ampiang. Dari 3 pisang tersebut memiliki banyak perbedaan dan beberapa persamaan. Mari kita bahas. Baik, untuk yang pertama, saya ada pisang murni. Pisang murni banyak ditemukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Biasanya, pisang murni juga disebut dengan nama pisang muli atau pisang susu. Secara fisik, dia berbentuk kecil, kulitnya tipis, berwarna kuning cerah saat matang, seperti ini. Dan ketika belum matang, dia akan hijau, seperti ini. Tekstur dagingnya sangat lembut, manis, dan sedikit berair. Dia juga memiliki rasa yang manis dan lembut. Warna daging buahnya itu kuning pucat. Untuk cara pengolahannya, dia cocok dimakan langsung atau dibikin jus. Kandungan yang ada di dalam pisang murni terdapat banyak vitamin C atau tinggi vitamin C dan serat. Yang kedua, saya ada pisang Raja Bandung. Pisang ini termasuk dalam golongan pisang raja. Pisang ini populer di Jawa Barat. Dari segi ukurannya, dia lebih besar dari pisang murni. Dia juga berkulit tebal dan kuning keemasan ketika dia matang. Tekstur dagingnya, dia lebih padat, manis legit, sedikit berserat. Dan dari segi rasanya, dia manis, legit, dan sedikit asam. Untuk pengolahannya, sering dijadikan bahan olahan seperti pisang goreng, sale, atau kue. Kandungan gizi yang ada di dalam pisang Raja Bandung ini yaitu tinggi kalsium dan karbohidrat. Yang ketiga, saya ada pisang ampiang. Pisang ini biasa ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pisang ini juga termasuk jenis pisang olahan tradisional. Secara fisik, dia memiliki warna kuning seperti pisang pada umumnya, tetapi dia memiliki tekstur pada kulitnya dan memiliki bercak-bercak hitam yang ada di bagian kulitnya, seperti ini. Pisang ini tidak bisa dimakan langsung, atau lebih cocok jika dia diolah terlebih dahulu. Untuk tekstur dagingnya, dia tergantung pengolahannya. Dari segi rasa, dia manis, gurih, tergantung pengolahannya. Untuk kegunaannya, dia biasanya digunakan untuk membuat cemilan tradisional atau olahan khas daerah.
Kandungan gizi yang terkandung pada pisang ampiang mengandung gula tinggi akibat proses pemasakan. Dari ketiga buah pisang ini, mereka juga memiliki beberapa persamaan, yaitu mengandung karbohidrat dan serat. Rasanya sama-sama mendominan manis khas pisang. Semuanya juga memiliki perubahan warna ketika mereka proses pematangan. Di sini saya akan mereview ekosistem. Ekosistem yang saya ambil yaitu ekosistem buatan dengan latar kebun. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari timbal balik antara kedua makhluk hidup, yaitu makhluk hidup komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya seperti sungai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan contohnya seperti kebun, sawah, dan lain-lain. Kebun adalah ekosistem buatan yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Salah satu komponen biotik adalah tumbuhan. Di sini di kebun kakek saya terdapat tumbuhan jagung. Di sini ada tumbuhan singkong dan juga ada tumbuhan pepaya. Ini tumbuhan pepayanya berada di samping tumbuhan jagung ya. Ada belalang dan kupu-kupu. Dan ada juga semut. Di komponen biotik yang ada pada kebun jagung adalah ada tumbuhan seperti jagung, tumbuhan singkong, dan pepaya. Sedangkan untuk hewan, ada hewan belalang, ada kupu-kupu, dan ada semut. Sebenarnya biasanya ada hewan burung, akan tetapi tidak tertampil pada video ini karena burungnya tidak ada. Selain itu, di kebun kakek saya juga terdapat komponen abiotik seperti air, udara, cahaya matahari, dan juga tanah. Salah satu contohnya adalah air. Di sini kebun kakek saya merupakan tempatnya terdapat di tengah-tengah lapangan. Akan tetapi ada salah satu sumber airnya yaitu sumur. Untuk tanahnya lembab ya, karena selain airnya bersumber dari air sumur, di sini juga mengandalkan dari air hujan. Dan sekarang sedang musim hujan, jadi di sini tanahnya tidak tandus. Untuk udara dan paparan sinar matahari, karena di sini kebun jagungnya berada di tempat terbuka atau di tengah-tengah lapangan, maka paparan sinar matahari yang dihasilkan cukup banyak karena tidak terhalang oleh tumbuhan lain. Jadi, komponen abiotik yang terdapat pada kebun jagung ini ada air yang bersumber dari air sumur dan air hujan, ada tanah yang cukup lembab dan subur, ada udara dan paparan sinar matahari yang terbuka. Terima kasih sudah menonton vlog IPA. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.